Bayangkan sebuah negeri yang sudah puluhan tahun dihantam serangan. Bom meledak hampir setiap hari. Tembakan tak pernah berhenti. Ratusan ribu warganya kehilangan rumah. Jutaan orang terpaksa hidup di pengungsian. Tetapi, entah bagaimana, negeri ini masih berdiri. Bahkan semangat warganya tidak pernah padam. Itulah Palestina. Tanah yang dari dulu sampai sekarang menjadi saksi perjuangan yang tak pernah berhenti. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin sebuah negeri sekecil ini bisa bertahan? Padahal, musuhnya jauh lebih kuat, lengkap dengan senjata tercanggih di dunia. Jawabannya, karena Palestina tidak hanya berjuang dengan senjata. Mereka berjuang dengan iman, cinta tanah air, dan dukungan jutaan orang di seluruh dunia. Dan di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh pelajaran seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan. Baik, sekarang mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah Palestina adalah sejarah panjang tentang keteguhan hati. Bahkan jauh sebelum zaman modern, tanah ini sudah menjadi rebutan. Letaknya strategis di jalur perdagangan kuno, menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa. Bukan hanya itu, Palestina adalah rumah bagi Masjidil Aqsa, masjid suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa bukan hanya bangunan, tetapi simbol keimanan. Di sanalah Nabi Muhammad melakukan Isra Mikraj. Dari sanalah beliau naik ke Sidratul Muntaha. Tak heran, Palestina menjadi bagian penting dari hati setiap Muslim. Namun, sejak lebih dari 70 tahun terakhir, tanah ini terus-menerus diserang. Tahun 1948 menjadi titik awal bencana besar bagi rakyat Palestina. Itulah yang disebut Nakbah, atau malapetaka. Ratusan ribu orang diusir dari rumah mereka. Desa-desa dibakar habis. Banyak yang terbunuh, banyak pula yang mengungsi ke negara tetangga. PBB mencatat, lebih dari 750 ribu warga Palestina terusir pada tahun itu saja. Tetapi itu bukan akhir cerita. Justru dari situlah babak baru perlawanan dimulai. Israel berdiri dengan dukungan negara-negara besar. Mereka punya persenjataan canggih, dukungan finansial, dan perlindungan politik. Namun Palestina hanya punya semangat juang dan keyakinan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Berkali-kali, serangan besar dilancarkan. Berkali-kali pula dunia mengira Palestina akan musnah. Tapi setiap kali itu terjadi, Palestina bangkit kembali. Lihat saja Gaza. Wilayah kecil yang hanya seluas 365 km persegi. Di sanalah lebih dari 2 juta orang tinggal. Gaza padat, terkepung dari segala arah. Perbatasan darat dikontrol ketat. Laut diblokade. Udara diawasi. Setiap beberapa tahun, bahkan kadang setiap beberapa bulan, Gaza dibombardir. Bangunan hancur, jalan-jalan rusak, sekolah dan rumah sakit ikut jadi target. Namun besoknya, kalian akan melihat warga mulai membangun kembali. Anak-anak tetap bersekolah meski atapnya bolong. Pasar tetap buka meski dindingnya retak. Orang-orang tetap tersenyum, meski hati mereka penuh luka. Salah satu kisah yang mengguncang dunia adalah cerita seorang anak bernama Maryam. Usianya baru 10 tahun. Rumahnya hancur akibat serangan udara. Namun Maryam tetap berkata di depan kamera, "Kami tidak akan meninggalkan tanah ini. Ini rumah kami." Kata-kata polos itu membuat banyak orang di seluruh dunia meneteskan air mata. Karena dari mulut seorang anak, kita mendengar suara perlawanan yang murni. Kekuatan Palestina bukan hanya pada pasukannya, tapi pada seluruh rakyatnya. Bahkan para ibu, para lansia,
dan anak-anak, semua menjadi bagian dari perjuangan. Mereka percaya, tanah ini adalah amanah. Amanah yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Bukan hanya kekuatan dari dalam negeri. Dukungan dunia internasional juga menjadi bagian penting. Setiap kali ada serangan besar, ribuan orang di berbagai negara turun ke jalan. Mereka membawa bendera Palestina, meneriakkan kebebasan, dan menuntut keadilan. Bahkan di negara yang pemerintahnya diam, rakyatnya tetap bersuara. Media sosial pun menjadi senjata baru. Video, foto, dan cerita dari Palestina menyebar begitu cepat, membuat dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun perjuangan ini bukan hanya soal politik. Bagi rakyat Palestina, ini juga soal iman. Mereka percaya, Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian. Janji Allah tentang kemenangan dan kembalinya tanah ini adalah sumber kekuatan mereka. Banyak ayat Al-Quran yang menjadi penguat. Salah satunya, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan bersabar. Dan sabar adalah senjata terbesar mereka. Ada yang bilang, Palestina bertahan karena warganya keras kepala. Tapi sesungguhnya, itu adalah keteguhan hati yang jarang kita lihat di zaman ini. Mereka bisa saja menyerah dan pergi, mencari hidup baru di negara lain. Tapi tidak. Mereka tetap di sana. Tetap mengibarkan bendera, tetap mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah, agar generasi berikutnya tidak lupa bahwa tanah itu milik mereka. Kita mungkin bertanya, sampai kapan ini akan berlangsung? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Palestina tidak akan hilang dari peta dunia. Karena selama masih ada orang yang mengingat dan memperjuangkannya, Palestina akan terus hidup. Kita semua punya peran dalam perjuangan ini. Mungkin kita tidak bisa berada di sana secara langsung, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa menyebarkan kebenaran. Kita bisa membantu lewat donasi. Setiap dukungan, sekecil apapun, berarti besar bagi mereka. Dan inilah pelajaran terbesar dari Palestina. Kita boleh saja diserang dari segala arah. Kita boleh jatuh berkali-kali. Tapi jika hati kita teguh, kita akan selalu bangkit. Seperti Palestina, negeri yang diserang bertubi-tubi, tapi tak pernah musnah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang tahu bahwa Palestina masih ada dan akan terus ada. Sampai jumpa di video berikutnya.